Pak, saya dengan Pak Ustadz Adi Rahmat ya Pak, Ya. Ketua DKM Albiru. Betul. Tadi kan saya udah ketemu dengan Pak RW untuk minta penjelasan tentang status tanah masjid itu. Dan menurut beliau itu memang betul, sertifikat sekarang itu tanah wakaf, tapi dipegang oleh salah satu keturunan dari Nasir yang udah meninggal. Betul. Karena seperti kita tahu kan kalau Nasir itu bukan tidak diwariskan Pak. Terus seharusnya kalau misalnya itu sertifikat waris kan harusnya dibalikin lagi ke yang berhak ya. Salah satu Nasir di sini kan masih hidup ada satu. Nah kemudian ini terkait dengan sengketa tahir itu kan ini bersengketa dengan salah satu keturunan itu kan yang saya bilang tadi kan. Dalam arti berarti kan kalau misalnya ini saya tidak ini cuman dalam arti berarti kan ada penyalahgunaan tanah di sini. Nah, apakah waktu itu oknum yang menggugat masjid ini apakah izin untuk parkir segala macam itu seperti apa gitu loh Pak? Itu yang saya pengen tahu. Artinya yang saat ini sedang menggugat Iya, menggugat ini. Iya. Dulu dia sampai bisa menumpang parkir di situ dulunya itu izinnya ke siapa? Apakah ada perjanjian atau gimana? Yang kami tahu memang beliau ini memang menumpang parkir ya di area parkir masjid. Yang saat itu memang kepengurusan DKM meyakini bahwa DKM sebelumnya ini adalah keluarga besarnya. Keluarga besarnya ini adalah artian yang memang saat ini sedang dengan pengurus DKM dan Nazir saat ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa memang mereka ini bagian daripada keluarga besar dari almarhum Bapak Zainuddin yang salah satu Nazir yang disebutkan dalam sertifikat wakaf. Nah, salah satunya semestinya memang sertifikat wakaf dan dokumen wakaf ini mestinya dipegang oleh Nazir yang saat ini masih ada, yaitu Bapak Bambang Sapuntala. Nah, penggugat kami ini itu adalah keponakan dari Bapak M. Zainuddin almarhum sebagai Nazir. Beliau ini bukan siapa-siapa. Nah, beliau ini numpang parkir di area masjid ini. Yang informasi yang kami dapat, beliau ini izin sama ya mereka keluarganya ini yang mereka anggap ini sebagai DKM. Yang padahal kita semua sama-sama paham di wilayah, di RW, di sekitar lingkungan warga masyarakat dan jamaah, sejak dulu ini belum pernah ada penunjukan ketua DKM gitu. Mereka menunjuk dengan sendiri seperti itu. Ya sebenarnya sah-sah saja manakala kemudian kita dapati pengelolaan masjid gitu kan, pengelolaan tanah wakaf ini dikelola dengan benar. Warga sebenarnya tidak mempermasalahkan. Namun saat ini kan memang ada terjadi penyalahgunaan wewenang. Sampai bahkan kemudian kita dapati ada lahan area parkir yang ditempati secara pribadi. Kita manfaatkan buat jamaah aja. Salah satunya mereka itu tidak mau kan dirapihkan gitu kan. Atap parkir yang kita rapikan untuk kepentingan jamaah, kemudian mereka tidak mau kita rapikan, tidak mau dibongkar, bahkan justru malah menggugat kita karena membongkar area parkir. Ini adalah salah satu bukti bahwa kalau memang ini adalah kepentingan buat jamaah, buat apa kemudian atap parkir yang mereka dirikan itu dengan izin dari salah satu keluarga mereka juga ini, mereka menganggap mereka DKM gitu ya. Terus kemudian nggak mau dibongkar. Lagi-lagi kita mempertanyakan justru ini kepentingannya pribadi atau kepentingan jamaah nih buat umat. Kalau memang kepentingan buat umat, kita sama-sama paham orang diminta sama jamaah untuk dirapikan, ya mestinya dikasih, bukan justru kita bongkar kemudian mereka menggugat. Ini kan jadi tanda tanya besar. Kalau bukan ingin menguasai tanah wakaf, yang memang sama-sama kita tahu saat ini detik ini kita sama-sama lihat sepanjang jalan, sepanjang pagar yang dulu pagar masjid saat ini kan difungsikan sebagai warung-warung, ya kan? Yang kemudian pengelolaannya kita juga nggak tahu larinya kemana. Yang kita pertanyakan seperti itu. Bahkan kita temui juga ada beberapa warung yang kemudian sudah diperjualbelikan. Ini jadi pertanyaan besar warga, sehingga kemudian warga berharap ayo kita sama-sama kembalikan seperti fungsi awal. Tanah wakaf masjid ini adalah kepentingannya untuk rumah ibadah, bukan buat warung-warung kepentingan pribadi, buat tempat parkir pribadi. Ayo kita sama-sama niatkan lagi, kembalikan kepada tujuan wakaf ini untuk ibadah kepada Allah. Itu aja sih.
Berarti tadi di situ kata Bapak ada warung-warung, berarti itu disewakan. Lain yang udah dijual belikan itu kan. Dan berarti itu di sertifikat itu kan ada batas-batas tanah itu Pak. Betul. Berarti itu termasuk tanah wakaf ya Pak? Betul, tanah wakaf. Itu. Masuk di dalam sertifikat itu. Dalam sertifikat. Tapi uangnya kemana itu Pak yang jual beli itu? Nah itu yang sampai saat ini kita juga tidak paham. Sama yang penyewa-penyewa itu juga nyewanya mereka tuh nggak ke masjid Pak? Nggak ke masjid, ke beliau, ke pihak keluarga besar dalam BKM BWI. Ya, karena kemarin kan waktu saya ketemu di pengadilan waktu itu ya, sempat saya lihat di media-media sosial juga tuh pengakuan beliau kan sebenarnya ini dia menggugat ini karena memang merasa DKM yang sekarang itu tidak sah. Siapa yang menunjuk, siapa yang mengangkat, katanya gitu kan. Termasuk nasirnya ini kan harus 5 tahun segala macam, katanya gitu kan. Nah, menurut dia kan tidak sah ini semua, nasir yang ada sekarang tidak sah, DKM tidak sah. Oleh karena itu keputusan apapun yang diambil oleh DKM saat ini itu juga tidak sah. Itu karena penggugat. Nah itu gimana tanggapannya Pak? Iya, artinya begini. Tadi seperti saya sampaikan di awal terkait penunjukan ataupun pembentukan DKM ataupun nazir, ya kita sama-sama pahami bahwa undang-undang wakaf ini pengelolaan tertinggi itu ada pada nazir yang legal sampai saat ini, detik ini tertulis di sertifikat dan sama-sama diketahui di BWI, di Kemenak itu yang 5 tahun, bukan 5 tahun, 5 orang nama yang saat ini tinggal 1 orang yaitu Pak Bambang, yang memang dari dulu juga tidak pernah diberhentikan dan memohonkan dan memberhentikan diri, nggak ada. Sampai saat ini yang tercatat itu 1 Pak Bambang yang masih hidup. Nah, terkait nazir itu masih legal. Sampai saat ini yang diakui ya Pak Bambang itu di sertifikat. Karena selama ini juga belum pernah ada perubahan lain-lain selain Pak Bambang. Kayak gitu. Itu pertama. Kedua, terkait DKM ini sebenarnya wewenang daripada nazir untuk melakukan penunjukan. Nah, saat penunjukan ke kami DKM yang saat ini, yaitu kita ditunjuk sejak tahun 2022 sampai 2025 ini, kita ditunjuk oleh DKM melalui musyawarah besar yang kita melibatkan semua unsur, baik itu dari tingkat RT, RW, kita libatkan DMI, kita libatkan FKDM, kita libatkan unsur pemerintah, kita libatkan, hadir di dalam musyawarah besar itu menyaksikan pemilihan kita. Nah, kalau kami boleh bertanya kembali kepada mereka, sebagai mereka mengaku bahwa mereka adalah DKM, siapa yang menunjuk mereka? Boleh diperlihatkan, boleh dinyatakan siapa yang menyaksikan siapa pengurusan DKM dari pihak mereka. Nah, ini justru yang kita bisa bertanya balik. Tuh. Pak, ini kan masalah nazir ini kan kalau ini kan sudah ada pengajuan ke Kemenak, BWI. Ya, lembaga wakaf itu kan wakaf Indonesia. Nah, itu di situ salah satu syarat menurut pihak yang wakaf Indonesia ya Pak, itu kan harus ada sertifikat asli. Betul. Nah, kalau kita berpikir secara logis, seharusnya kan yang berhak itu harusnya Pak Bambang yang memegang sebagai nazir yang sah kan. Betul. Nah, karena sertifikat ini dipegang oleh orang yang tidak sah seperti misalnya Pak Bambang itu sendiri. Sertifikat ini kan dipegang oleh orang yang tidak berhak ini karena itu Pak Bambang ini kesulitan untuk mengajukan proses. Betul sekali Mbak. Jadi kita ini semenjak kemudian penambahan karena saat itu Pak Bambang tinggal seorang, maka jamaah bersama warga terkait tadi saya bilang juga termasuk DMI hadir itu lewat musyawarah besar itu menambah nazir. Ditambah Pak Bambang ini usianya yang sudah 80 lebih, tinggal seorang nazir, maka kemudian kita menambah nazir-nazir yang lain untuk melengkapi dari 4 orang yang sudah tiada. Maka kemudian kita semua ini mengajukanlah ke BWI untuk dilakukan pengesahan. Saat itu kita nggak disahkan oleh BWI. Kenapa demikian? Karena salah satunya terganjal dengan permintaan sertifikat asli dari BWI yang kemudian dipegang bukan oleh Pak Bambang, oleh keluarga mereka. Padahal mereka nggak punya hak untuk megang itu. Kalau dulu semasa Pak almarhum Zainuddin ada di situ, boleh jadi mungkin disimpan sementara di beliau karena beliau juga nazir, bolehlah gitu ya. Mungkin buat ada keperluan, boleh. Nah, walaupun sebenarnya kepentingan itu mestinya dipegang oleh sekretaris. Sekretarisnya siapa? Pak Bambang sebenarnya dari dulu. Sekretaris nazir itu harusnya dipegang Pak Bambang.
Tapi sampai saat ini Pak Bambang pun tidak megang itu aslinya. Bahkan justru beliau ini pegang hanya fotokopinya saja. Akhirnya tersendat untuk pengesahan sertifikat wakaf. Mestinya BWI juga kan, kalau kita lihat undang-undang wakafnya juga sebenarnya aturannya cuma cukup dengan fotokopi selesai sebenarnya. Itu menurut undang-undang. Ya, undang-undangnya sebenarnya cukup fotokopi melihat itu. Belum ada perubahan undang-undang. Belum ada. Tambahan kedua belah pihak, baik pihak mereka, baik pihak kita sama-sama mengaku bahwa ini tanah wakaf. Jadi nggak ada masalah. BWI mestinya oke. Dari pihak penggugat itu juga sudah mengakui bahwa ini tanah wakaf masjid itu gitu. Nah ini kendalanya kenapa kemudian juga kita mempertanyakan BWI kok ini nggak ada permasalahan, memang saya akan mengakui bahwa ini wakaf kok gitu. Coba nanti untuk pihak gitu. Ini ya di Dewan Wakaf Indonesia ya, coba nanti tolong diklarifikasi nih tentang hal ini gitu. Apakah betul undang-undangnya cukup fotokopi sertifikat? Apakah memang perlu ada sertifikat asli? Itu yang kita mau menanyakan kepada DWI. Nanti kita cek lah DWI ini untuk hal ini. Ya baik, terkait kepengurusan dan wakaf segala macam itu kan yang diklaim sama pihak sebelah tidak sah itu kan berarti dan Ustadz bilang ini sah semuanya segala macam, berarti punya megang dokumen-dokumen. Bisa dikasih perlihatkan biar ini pada masyarakat terkait apa? Ya semuanya kan nasir lah, wakat lah, pengangkatan DKM lah segala macam. Saya coba jelaskan terkait pengesahan penaziran. Ya. Kita punya fotokopi fotokopi sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini yang kemudian sebenarnya kita pengen aslinya karena dipegang sama mereka. Jadi ini sertifikat fotokopi ya. Ini dinyatakan ini tanah wakaf Masjid Al-Biru. Nah, Jalan Desa Putra. Di sini jelas. Nah, peruntukannya juga nama-nama nazirnya di sini tertulis nih. Ada nazir, ada Sirun, Bapak Arjung, Bambang Sakuntala sebagai sekretaris, gitu kan. Dan Zainuddin ini yang keluarga mereka nih. Ini Pak Bambang beliau masih hidup kan ini? Ya, hidup ini. Harusnya kan beliau yang pegang. Termasuk yang asli kan kalau beliau sekretaris di sini kan? Betul. Nah, ini buat ukurnya, batas-batasnya, luasnya, kemudian gambar petaknya, persis pinggir jalan. Ini tanah wakafnya. Ya, ini batasnya pinggir jalan, berarti yang warung-warung kios tadi itu, Mas, yang aku lewat ini, ada kios ini. Betul. Ini masjidnya, ini tanah wakafnya, ya. Jadi semua warung-warung di sini bagian dari tanah wakaf. Ini Masjid Al-Biru. Nah, kemudian kita juga bisa cek juga lihat sebentar peruntukannya. Di sini juga tertulis peruntukan masjid. Di lembar sini ya, wakaf tersedia Jalan Desa Putra, sudah jelas, ini cukup jelas semua, markahnya nomor sekian jelas, 96 pengesahan jelas. Nah ini sertifikat wakaf. Kemudian kita juga bisa tunjukkan juga ke para netizen ya, ini terkait pengesahan nazir. Nah, ini kita pegang semua sertifikat fotokopian karena asli dipegang sama Bapak keluarga besar Bapak Zainuddin. Ini sudah dilegalisir tahun 2022 oleh kantor KUA. Dinyatakan benar nama-nama tersebut adalah nama-nama. Kalau legalisir berarti udah benar, Pak. Betul. Kalau udah legalisir, ya, ini legalisir. Udah benar. Betul. Nah ini di sini ada tertera di sini peruntukannya buat masjid, tempat ibadah. Tujuannya pembangunan tempat peribadatan. Iya. Ya. Nah ini tempat peribadatan. Di dalamnya masjid, langgar dan musola. Nah, ya kan? Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Berarti kalau mau bangun sekolah yayasan ini maksudnya kan, tempat ngaji gitu kan. Nah, ini anak yatim piatu, tempat penyantunan anak yatim, tunanetra, tunawisma, dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam. Berarti tidak ada di sini keperluan untuk warung, kios, terus kemudian parkir nggak ada ya? Parkir, makam, nggak ada. Nah itu, nah ini surat pengesahan naziran, nama-nama nazirnya.
Ini juga sudah dilegalisir 2022. Bisa dikonfirmasi juga ke KUA kita di Jagakarsa. Ini nama-nama aja, Hirun, Arjum, kemudian Bapak Babang Sakuntala, kemudian Bapak Zainuddin sebagai bendaharanya. Ini beliau yang pegang asli-aslinya. Oh, ini Pak Zainuddin ini sudah meninggal dan sekarang yang pegang anak keluarganya ini. Ya, keluarganya nah, ini yang kita sampaikan. Yang sekarang gugat kita ini keluarganya juga termasuk. Itu. Nah, satu lagi yang kami pengen kasih lihat juga, inilah pernyataan juga dari KUA bahwa memang benar surat-surat dokumen tersebut itu termasuk ini dengan akte ikrar wakaf. Itu adalah tanah wakaf dengan akte ikrar wakaf. Nah, ini pernyataan dari KUA, Kantor Urusan Agama Jagakarsa. Dinyatakan benar bahwa itu ikrar wakaf. Nah, ini juga. Ini siapa? Tanah wakaf dengan akta ikrar wakaf nomor tadi yang kami sampaikan fotokopinya. Ini pengesahan dari KUA. Nah, ini pengesahan kenaziran juga. Ini surat-suratnya, ini pernyataan juga benar bahwa nazir-nazir tersebut yang disebutkan tadi memang benar. Nah, ini pernyataannya dari KUA. Jadi nggak ada lagi nama-nama lain selain itu sampai detik ini. Berarti ini besar dari KUA-nya. Cuman nunggu dari badan wakaf aja karena terkendala penambahan tadi. Kan meninggal, kita tambah untuk melengkapi. Kemudian kita butuh pengesahan dari DWI yang baru. Begitu. Itu kan untuk penambahan anggota baru. Betul. Tapi kalau yang ada lama masih berlaku ini. Kecuali itu nanti sudah disahkan baru ini gugur. Begitu. Itu sih. Jadi bukan ilegal tidak ilegal. Ada pengajuan dari masyarakat dalam macam umat untuk revitalisasi penambahan karena tinggal satu orang. Iya, kan tinggal satu orang dan sudah tua. Pengenlah ini dimajukan ke BWI, diajukan ke dan belum sekarang. Namun karena sertifikat aslinya dipegang tadi sama keluarga Bapak Zainuddin tadi yang salah satu nazir sudah meninggal, itu yang ribet sama kita ini mempermasalahkan. Yang gugat ini. Jadi BWI belum mengeluarkan karena dia pengen sertifikat aslinya. Iya, berarti kesimpulannya kan selama itu belum keluar, belum disahkan, otomatis yang ini yang masih berlaku nih yang lama. Betul. Jadi tidak ada ilegal ilegal. Tidak ada ilegal dan tidak ilegal. Kalau menurut kita ya. Betul. Sebelum ada pengesahan yang baru tetap berlaku yang lama karena ada ini. Ada surat-surat ini, Betul. Nah, dari sisi mereka ada di mana posisinya? Kita mau tanya juga. Iya, betul. Apakah ada namanya? Ada nggak namanya di sini? Iya. Kan yang ditercantum namanya aja. Kalau yang namanya kan keluarganya tidak ada. Yang ada kan Pak Zainuddinnya, orang tua mereka. Yang saat ini sudah nggak ada. Nama-nama mereka keturunannya kan nggak ada. Memang nasib itu tidak diwariskan. Tidak diwariskan. Tidak diwariskan. Juga diwariskan. Diangkat. Itu dia yang jadi waris. Pilih dan diangkat. Betul. Dan itu belum. Tidak, mereka tidak diangkat dan tidak diangkat dan tidak dipilih oleh jamaah mereka nih. Ya makanya. Ya itu poinnya di situ. Nah. Jadi biar tahu. Ya kalau ini kan kita udah clear ya Pak. Clear. Berarti selama Badan Wakaf Indonesia belum mengesahkan pengurusan yang baru dan nasir yang baru untuk nasir ini ya, berarti yang masih berlaku itu nasir yang lama. Seperti yang ada di yang ada di akte ini. Itu clear, udah clear, nggak bisa diganggu gugat, udah benar, udah seperti itu. Kemudian terkait masalah gugatan nih Pak ya. Ini kan yang menggugat itu kan salah satu keluarga yang ada di sini. Berarti ini aku juga baru tahu ini Pak ya. Ternyata itu salah satu keluarga ini dan yang selama ini mereka menguasai pengelolaan masjid. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak. Itu kan tadi malam itu kan keputusan setelah untuk melanjutkan kasus ini Rabu besok untuk pemanggilan satu saksi. Apakah sudah siap nih Pak pihak masjid? Insya Allah kita siap. Semua dokumen sudah kita siapkan, semua bukti-bukti sudah kita siapkan. Dan kita juga yakin insya Allah dari PN Selatan juga bisa melihat ini. Dan kita yakin insya Allah juga PN Selatan juga bertindak adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran insya Allah. Karena ini sudah terang benderang ya kawan-kawan. Iya. Makanya kan kita melakukan investigasi. Saya kan sebagai media kan pengennya netral aja nih Pak. Cuman kan saya sudah kita sebagai media kan sudah melihat wawancara pihak penggugat juga. Katanya kan ini bukan masalah sengketa lahan, di garis bawahi bukan sengketa lahan, tapi
masalah kepengurusan DKM dan Nasir yang ilegal itu kata dia kan. Makanya saya adakanlah investigasi ini, apakah betul ilegal atau tidaknya kan saya pengen tahu. Nah sekarang kan Bapak sudah memberdayakan bukti-bukti segala macam dan kronologi seperti apa, kenapa kok belum disahkan sama DWI, ternyata terhambat sertifikat itu. Tapi menurut undang-undang harusnya sih tidak pakai sertifikat asli, sudah bisa seharusnya kan gitu Pak ya. Nah itu nanti kita tanyakan, saya bilang tadi kita tanyakan ke Dewan Wakaf Indonesia ini, apakah sekarang ada undang-undang baru nih harus pakai yang asli kan gitu Pak. Terima kasih Pak ya.